Oke. Kita awali dengan judul Martir Gorkum ya. Ibu bapak dan rekan-rekan yang kucintai, kita akan membedah sejarah militan Calvinis yang sangat-sangat oke. Kita bongkar ya. Ibu bapak dan rekan-rekan yang kucintai, yang kukasihi, 19 para imam dan orang-orang religius yang dibawa oleh kaum Calvinis di Gorkum setelah menderita banyak penghinaan digantung karena agama mereka Gibril pada tanggal 9 Juli 1572 Ibu Bapak. Dan dari jumlah ini 11 adalah biarawan Fransiskan yang disebut Recollects dari biara Gorkum. Di antaranya adalah Nicholas Pick yang sebagai sang wali dan Jerome Werden, vikaris dari biara yang sama. Yang pertama Ibu Bapak berusia 38 tahun. Seorang pengkhotbah terkemuka Ibu Bapak, dan seorang pria yang diberkahi dengan semangat primitif ordonya. Di ordonya sangat primitif Ibu Bapak. Terutama cinta akan kemiskinan suci, dan dengan semangat primitif ordonya dan dengan mati raga Ibu Bapak ya. Saya ulang. Seorang pria yang diberkahi dengan semangat primitif ordonya, terutama cinta akan kemiskinan suci dan mati raga. Dia paling takut Ibu Bapak. Dia paling takut akan kelebihan, bahkan dalam hal-hal yang paling kejam dan paling penting, terutama dalam hal makanan. Dan dia sering berkata Ibu Bapak, saya khawatir jika Santo Fransiskus masih hidup, dia tidak akan menyetujui ini atau itu. Dia paling bersemangat untuk melestarikan semangat kemiskinan dan penebusan dosa di rumahnya. Dan dia bisa menyebut properti dan kelebihan sebagai kutukan negara agama Ibu Bapak. Keceriaannya yang konstan membuat kesalehan dan penebusan dosa itu sendiri. Keceriaannya yang konstan membuat kesalehan dan penebusan dosa itu sendiri sangat ramah. Ibu bapak dan rekan-rekan, dia sering mengucapkan kata-kata ini di mulutnya. Ini kata-katanya. Kita harus selalu melayani Tuhan dengan sukacita. Dia telah sering menyatakan keinginan yang sungguh-sungguh untuk mati sebagai martir Ibu Bapak. Tetapi dengan tulus mengakui dirinya sama sekali tidak layak untuk kehormatan itu. Para martir lainnya adalah seorang Dominikan, 2 orang Norbertin, 1 kanon reguler Santo Austin yang disebut John Terwican, 3 pendeta dan seorang pendeta sekuler lainnya. Ini bukan pendeta ya, tapi klerus ya. Saya rubah langsung aja. Oke, saya rubah langsung. 3 klerus. Nah, ini 3 klerus ini. 3 klerus dan seorang klerus sekuler lainnya. Tidak apa-apa. Dan seorang klerus dan 3 klerus dan seorang klerus lainnya Ibu Bapak. Yang pertama dari kurator ini adalah Leonard Fickel, klerus tua di Gorkum. Dia telah memperoleh reputasi besar dalam studi teologinya di Louvain
di bawah Ruat Taper yang terkenal dan dalam melaksanakan tugas pastoral di Gorkum, Ibu Bapak. Oke, lanjut. Telah bergabung dengan semangat, kesalehan, kefasihan, dan pembelajaran yang luar biasa dengan keberhasilan sedemikian rupa. Sehingga Ibu Bapak, praktik dan perilakunya dalam kasus-kasus sulit adalah aturan untuk kurator lain di negara itu. Dan keputusannya dianggap sebagai oracle di universitas itu sendiri. Untuk melegakan orang miskin, Ibu Bapak, terutama mereka yang sakit, dia memberikan substansi temporalnya dengan kelembutan dan kelimpan sedemikian rupa sehingga tampak berhasrat. Seandainya mungkin untuk memberi mereka sendiri, Ibu Bapak. Dia menegur kejahatan tanpa menghormati orang dan dengan kelembutan dan kesabarannya yang tak terkalahkan melucuti senjata dan menaklukkan banyak orang yang telah lama tuli terhadap semua tegurannya. Dan hanya menambahkan penghinaan pada ketegaran mereka, Ibu Bapak. Ibu Bapak dan rekan-rekan, Nicholas Popol adalah klerus kedua di Gorkum, dan meskipun kemampuannya lebih rendah, dia memiliki semangat yang layak untuk menjadi rekan Feikel dan untuk mencapai mahkota yang sama dengannya. Sisa dari perusahaan yang bahagia ini telah menjadikan hidup mereka sebagai magang menuju kemartiran. Sebetulnya sisa dari, ya, sisa bukan dari perusahaan ya, tapi ini sisa dari suatu keordoan yang bahagia ini telah menjadikan hidup mereka sebagai magang, sebagai praktik menuju kemartiran, Ibu Bapak. Mereka dinyatakan sebagai martir dan dibeatifikasi oleh Clement X pada tahun 1674. Hubungan beberapa mujizat yang dilakukan oleh syafaat dan relik mereka yang dikirim ke Roma untuk dibeatifikasi diterbitkan oleh Bollandis. Ibu Bapak dan rekan-rekan, dan untuk mencapai mahkota yang sama dengannya, sisa dari ordo yang bahagia ini telah menjadikan hidup mereka sebagai praktik menuju kemartiran. Mereka dinyatakan sebagai martir dan dibeatifikasi oleh Clement X tahun 1674. Hubungan beberapa mujizat yang dilakukan oleh syafaat dan relik mereka yang dikirim ke Roma untuk dibeatifikasi diterbitkan oleh Bollandis dan untuk mencapai mahkota yang sama dengannya. Sisa dari ordo yang bahagia ini telah menjadikan hidup mereka sebagai praktek menuju kemartiran. Mereka dinyatakan sebagai mereka yang dinyatakan sebagai martir dan dibeatifikasi oleh Clement X pada tahun 1674. Ibu Bapak dan rekan-rekan, hubungan beberapa mujizat yang dilakukan oleh syafaat dan relik mereka yang dikirim ke Roma untuk dibeatifikasi diterbitkan oleh Bollandis. Sebagian besar relik mereka disimpan di gereja para biarawan Fransiskan di Brasel, di mana relik-relik tersebut secara rahasia dibawa dari Brill. Bisa dilihat sejarah akurat kematian mereka yang ditulis oleh doktor terpelajar William Estius. William Estius dicetak di Douai pada tahun 1603. Juga Batavia Sacra bagian 2, halaman 174, dan berbagai memoir yang dikumpulkan oleh Solier de Bollandis, T2 Juli, halaman 736, Ibu Bapak. Catatan yang pertama, Ibu Bapak. John Os Torwican adalah pimpinan biara
biarawati dari ordo yang sama di Gorkum. Dia saat itu sangat tua dan sering berdoa agar Tuhan menghormatinya. Sebetulnya enggak ini terjemahnya. Dia sangat tua dan sering berdoa agar Tuhan memberikan berkat dengan mahkota kemartiran. Nama ke-11 Fransiskan adalah Nicholas Pic. Jerome, penduduk asli Werden di County Horn Theodoric of Emden, penduduk asli Amerford. Nikaise Johnson, penduduk asli Hesse. Wilhade, penduduk asli Denmark. Godfrey dari Merveille. Anthony dari kota Werden. Anthony of Hornaire, sebuah desa dekat Gorkum. Francis Rhodes, penduduk asli Brussels. Mereka adalah para imam dan klerus. Para imam atau klerus. Dua lainnya adalah saudara awam. Dua lainnya adalah orang awam, yaitu Peter dari Aska, sebuah desa di Brabant. Dan Cornelius dari Dorestad, sebuah desa yang sekarang disebut Wyk di wilayah Utrecht. Ketiga kurator itu adalah Leonard Feikel, Nicholas Popel, dan Godfrey Donen. Yang terakhir ini adalah Ibu Bapak penduduk asli Gorkum yang menjadi rektor Universitas Paris tempat dia belajar mengajar, beberapa waktu menjadi kurator di Belanda dekat wilayah Prancis. Tetapi Ibu Bapak mengundurkan diri dari jabatannya dan tinggal di Gorkum. Ibu Bapak dan rekan-rekan, para martir lainnya adalah John Oysterwicke yang disebutkan di atas. John, seorang Dominikan dari provinsi Cologne. Clarus Hornaire. Adrian Helfeirenberg, seorang Norbertin dari Middelburg yang melayani sebuah paroki di Munster, sebuah desa dekat Mulut Meuse. James Lekop dari Ordo dan biara yang sama, seorang asisten di paroki tetangga Munster. Dan Andrew Walter, seorang imam sekuler. Dan juga Clarus Heinord de Cadort. Ibu Bapak dan rekan-rekan, yang literasi pertama ini belum mengerikan. Kita akan mengajak, nanti akan sebentar lagi kita akan sambut gabung pada literasi yang selanjutnya. Ini sangat wah, oke ya. Kita akan bongkar. Ya, kita akan membongkar sisi gelap gereja Katolik. Ya, pasti kita bongkar ya. Kenapa gereja Katolik seperti ini? Ya karena dicuri kok. Barang-barang itu diambil. Ya gereja Katolik mencari dong, mempertahankan dong gitu. Teh Megistel mancing-mancing sukanya. Oke. Ini nanti semakin dalam, semakin mengerikan. Sekali lagi saya minta tolong dengan hormat ya. Martirkan ya. Kita berbicara martir, Anda harus memartirkan tulisan-tulisan Anda dulu. Oke. Ini belum seberapa ini. Martir dari Gorkum tahun 1572. Ini masih awal-awal. Ibu Bapak dan rekan-rekan, ini adalah sekelompok 19 religius, termasuk 11 Fransiskan. 2 kanon Premonstrantian dan beberapa imam diosesan yang digantung oleh kaum Calvinis militan di
Brielle. Gorkum baru saja ditangkap oleh Geuck, kelompok ekstremis Calvinis Belanda yang melanjutkan perang kemerdekaan dari Spanyol setelah melakukan pembajakan. Para imam atau klerus ditangkap dan dipenjarakan dari 26 Juni sampai 6 Juli, Ibu Bapak. Mereka kemudian dibawa ke kapal ke Brielle. Setengah telanjang, Ibu Bapak. Setengah telanjang loh para klerus itu. Dan menjadi sasaran hinaan massa. Mereka semua yaitu para klerus diinterogasi di depan Laksamana Lumei dan ditawari kebebasan mereka sebagai imbalan karena menolak ajaran Katolik tentang Ekaristi dan keutamaan Paus ini. Enggak Martin Luther lah, enggak Calvin lah, ini sudah enggak setuju dengan Paus. Akhirnya berdampaknya ya sampai sekarang ini mereka menolak untuk melakukan, Ibu Bapak. Mereka kemudian bergabung di penjara oleh 3 imam lain, terutama John dari Cologne, pastor paroki Dominikan yang menderita bersama mereka, Ibu Bapak. Ibu Bapak dan rekan-rekan, William of Orange memerintahkan pembebasan mereka dan Hakim Gorkum menyesalkan penangkapan mereka, Ibu Bapak. Tetapi mereka digantung terlepas dari otoritas ini di sebuah biara sepi di Rugen, dekat Brielle. Dan pada titik ini, keberanian beberapa orang gagal, meskipun tampaknya hidup tanpa celah. Sementara yang lain, yang sebelumnya hidup penuh skandal, menebusnya dengan keteguhan yang berani. Lah, ini sudah mulai, nanti literasi selanjutnya lebih mengerikan. Ibu Bapak dan rekan-rekan, tubuh mereka dimutilasi sebelum atau sesudah kematian dan dikubur di selokan sampai mereka dibawa ke gereja Fransiskan di Brasel pada tahun 1616. Nanti kita tampilkan video-videonya ya, video museum-museumnya. Penggambaran jelas tentang kematian mereka bertahan dalam lukisan Jan van Sande dan Cesare Fracassini. Para martir ini dibeatifikasi tahun 1675 dan dikanonisasi oleh Paus tahun 1867. Diperingati pada 9 Juli. Ibu Bapak dan rekan-rekan, ini semakin ke sini semakin ngeri ya. Ya, dengarkan sajalah. Sejarah ini harus dibongkar biar semuanya orang tahu seperti apa kekejaman Calvinis ya. Kemarin kita sudah bongkar pasukan revolusi Martin Luther kaitan dengan sejarah Trente atau dalam konsili Trente sudah kita bongkar. Sekarang kita masuk pembongkaran Calvinis, militan Calvinis. Lawang saya jadi difitnah, dikira saya ngekick, padahal saya tidak pernah ngekick. Apologetika anak bata, Anda kok bisa berbicara sama ngekick, Anda itu dari mana? Atau ya. Anda punya kebencian dengan Katolik kah? Anak bata, apologetika anak bata. Kita bongkar ke para martir. Nah,
Ibu bapak dan rekan-rekan yang aku cintai, yang aku kasihi. Sudah nampak ya, para martir Gorkum. Tahun 1572, Luther dan Calvin telah merebut sebagian besar Eropa dari gereja. Jadi gereja-gereja itu gereja-gereja Katolik. Makanya ada relief-relief, ada ikon-ikon yang di gereja Lutheran itu hasil rampasannya itu revolusinya Luther dan Calvin. Badai ikonoklastik telah melanda Belanda dan diikuti oleh perjuang antara Lutheranisme dan Calvinisme, di mana yang terakhir menang. Tahun 1571, kaum Calvinis mengadakan sinode pertama mereka di Emden. Pada tanggal 1 April tahun berikutnya, Watergeusen atau biasa disebut pengemis laut menaklukkan Briel dan kemudian Vlissingen dan tempat-tempat lain, Ibu Bapak. Pada bulan Juni, Dordrecht dan Gorkum jatuh ke tangan mereka. Dan di Gorkum mereka menangkap 9 Fransiskan. Ini adalah Nicholas Pick, ketua Gorkum, ketua pimpinan Ordo ya. Hieronymus dari Wet, yaitu Vicaris. Theodorus van der Em dari Amersfoort. Nicasius Jensen dari Hesse. Wilhelm dari Denmark. Godifred dari Marvel. Antonius dari Wet. Antonius dari Horner. Dan Franciscus de Roye dari Brasel. Untuk ini Bapak ditambahkan 2 saudara umat awam dari biara yang sama. Petrus dari Aske dan Cornelius dari Wick dekat Dorstedt. Hampir pada saat yang sama, kaum Calvinis meletakkan tangan mereka pada imam paroki terpelajar Gorkum, Leonardus Fekel dari Bois Ledak, yang telah membuat studi terkemuka di Louvain dan juga memiliki asisten Nicolas Jansen, bermarga Popel dari Welde di Belgia. Dengan hal tersebut di atas, Ibu Bapak, juga dipenjarakan Godifred van Duinsen dari Gorkum yang aktif sebagai imam di kota asalnya, dan Johannes Lenarts dari Oosterwijk, seorang Agustinian dan kepala biara-biarawati Agustinian di Gorkum. Kepada 15 orang ini, yang pertama mengalami semua penderitaan dan siksaan penganiayaan. Kemudian ditambahkan 4 rekan lagi. Johannes van Horner, seorang Dominikan dari provinsi Cologne dan pastor paroki tidak jauh dari Gorkum, yang ketika diberitahu tentang penahanan klerus Gorkum, bergegas ke kota untuk menyelenggarakan sakramen kepada mereka dan ditangkap dan dipenjarakan dengan yang lain. Jacobus Lacobs dari Oudiner, seorang Norbertin yang setelah menjalani kehidupan yang sembrono, tidak mematuhi perintahnya dan mengabaikan tugas agamanya, direformasi menjadi seorang klerus di Monster atau dimutasi ya, di Monster, Belanda, dan dipenjarakan tahun 1572. Adrianus Jansen dari Hilvarenbeek
pada suatu waktu seorang premonstransian dan pastor paroki di Monster yang dikirim ke Brielle bersama Jacob Lacobs dan terakhir Andreas Waters dari Hainaut yang perilakunya tidak memperbaiki sampai saat penangkapannya, tetapi yang membuat banyak perubahan dengan kemartirannya, Ibu Bapak. Setelah menanggung banyak penderitaan dan pelecehan di penjara di Gorkum tanggal 26 Juni sampai 6 Juli, 15 martir pertama dipindahkan ke Brielle. Dalam perjalanan ke Dordrecht, mereka dipamerkan untuk uang, untuk penasaran, dan tiba dipamerkan demi uang. Jadi yang memamerkan pasukan Calvinis itu loh. Dipamerkan, ini kamu mau lihat dia nih, mana uangmu gitu. Dan tiba di Brielle 13 Juli. Pada hari berikutnya, Lumey, Komandan Walter Gausen, menyebabkan para martir diinterogasi, Bapak, dan memerintahkan semacam perselisihan. Dia diinterogasi, jadi seolah dia itu diperiksa dan disuruh seolah antara klerus ini dengan klerus ini saling beribut gitu loh. Di skenario untuk saling ribut gitu loh oleh militan Calvinis. Sementara itu 4 martir, suada itu martir ya. Makanya ini bahasa translate-nya saya rubah langsung. Sementara itu 4 martir lainnya juga tiba, Ibu Bapak. Masing-masing dituntut untuk meninggalkan kepercayaannya pada sakramen Maha Kudus dan supremasi kepausan. Dituntut untuk meninggalkan keimanannya tentang sakramen Maha Kudus dan supremasi kepausan, Ibu Bapak. Tetapi semua para klerus mereka tetap teguh dalam iman mereka. Semua klerus itu tetap teguh, Ibu Bapak. Sementara itu datanglah surat, Ibu Bapak, dari William of Orange yang memerintahkan semua orang yang berwenang untuk meninggalkan para klerus dan agamawan tanpa gangguan. Namun demikian Lumey, Ibu Bapak, menyebabkan para martir digantung pada malam hari itu juga, yaitu tanggal 9 Juli. Dan dimutilasi, digantung mati dan dimutilasi. Dan juga setelah dimutilasi, digantung ya itulah, beatifikasi mereka berlangsung pada 14 November 1675 dan dikanonisasi pada 29 Juni tahun 1865. Selama bertahun-tahun, tempat kemartiran mereka di Brielle telah menjadi tempat berbagai ziarah dan prosesi. Nanti kita lihatkan videonya. Oke. Saya ambil materi selanjutnya, karena kalau saya taruh sini semua, tempat saya nggak cukup. Jadi satu persatu saya close dulu. Saya ambil literasi selanjutnya ya. Tapi setelah itu, sebelum itu, kita iklan dulu aja deh. Baru Bapak enak. Iklanku mana? Iklanku mana? Hierarki itu betul-betul yang dulunya dibuang-buang, disingkirkan, ditendang-tendang, tapi sekarang pada cari hierarki. Kita sekarang yang sudah menjalankan hierarki baik sekali, harusnya itu. Bedanya hierarki, tidak ada demokrasi. Ya, kalau agama ada demokrasi, hancur, terpecah-pecah. Maka sekarang kita mengakui sungguh hierarki dari paus, para uskup, kardinal, lalu juga kepada kita semua harus bekerja sama. Saya berharap juga di Keuskupan Purwokerto ini, yuk kita bersatu, berjuang bersama dengan pemerintah, supaya 100% pemerintah, 100% Indonesia, dan 100% Katolik itu harus sama-sama. Tapi belum bisa menjadi 100%
Indonesia kalau kita sebenarnya belum juga mengenal sungguh-sungguh yang menjadi 100% Katolik. Ingat di hierarki bukan kesepakatan iman atau persetujuan iman, tapi ketaatan iman. Orang mengatakan obediensia sicut cadaver, taatlah seperti mayat. Itu kehebatan di Orang Katolik taatlah seperti mayat. Pertahankan imanmu sampai maut menjemputmu. Bersyukurlah kamu di tempat yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Bersyukur, coy. Oke, sebentar ya, masih cari literasi, coy. Karena ndak muat. Para martir Gorkum korban beragama. Oke. Kelima. Oke. Sip. Mantap. Mohon maaf, seruput dulu kopinya deh, biar agak lega semuanya. Di kaca ada diskusi enggak? Belum tahu ini. Oke, ya, iya. Ini sudah mulai ekstrim ya ceritanya ya. Ini sudah mulai titik menuju ngeri nih. Oke, ini literasi yang sangat kok yang ini? Sebentar. Mana ya? Oh iya nih. Ya, sorry. Sorry. Kalem. Nah, para martir Katolik Gorkum. Nah, siap, tahan napas ya. Ini literasi yang sangat dahsyat. Oke, kita gaskan. Martirologi Romawi mengatakan pada hari ke-9 bulan ini, di Bril, di Belanda, penderitaan 19 martir di Gorkum yang karena membela gereja Roma dan pengalaman nyata Kristus dalam Ekaristi Kudus dicemooh dan disiksa oleh kaum Calvinis dan kemartiran mereka dengan kematian. Ibu bapak dan rekan-rekan, sejarah kemartiran para pengakuan Kristus yang mulia ini adalah sebagai berikut. Kita mulai setelah Luther dan Calvin menyebabkan sebagian besar Jerman meninggalkan iman yang benar dan menghancurkannya dengan 1000 gangguan dan revolusi. Penduduk Belanda mulai juga bangkit melawan sah mereka, Raja Spanyol, untuk memeras apa yang disebut kebebasan hati nurani. Pangeran William dari Oranye, Pangeran Delamarck, Pangeran Lumaye, Pangeran Nassau, dan Pangeran Bergen membantu para pemberontak ini yang pada mulanya disebut Geusen atau pengemis. Jadi pasukan Calvinis itu disebut Geusen atau pengemis laut. Tahun 1572 Ibu Bapak, mereka mengambil paksa kota Bril, Utrecht,
dan lainnya, dan menyerang Gorkum, gubernur Spanyol Gaspar Truc, pensiun ke Kastil. Pensiun terus pergi ke Kastil. Seperti juga dua imam kota Fransiskan yang memiliki biara di sana dan beberapa umat Katolik lainnya. Pemimpin kaum Calvinis setelah merebut kota kecil itu menuntut Kastil itu gereja ya, katedral dulu. Menuntut Kastil dengan pernyataan di bawah sumpah bahwa semua orang awam atau klerus harus dibiarkan bebas tanpa syarat. Namun Ibu Bapak, menjadi nyata bahwa mereka yang tidak setia kepada Tuhan, mereka tidak dapat dipercaya. Bahkan jika mereka menutup janji dengan sumpah. Ibu Bapak dan rekan-rekan, para pemimpin yang menemukan dengan rantai penjara dan menggantungkan seorang warga Katolik yang menyebut salah satu Calvinis sebagai pencuri. Karena apa? Karena dia mencuri. Makanya umat awam Katolik itu menyebut militan Calvinis, kamu pencuri gitu. Umat Katolik lainnya diancam Ibu Bapak dengan segala kemungkinan rasa sakit dan juga siksaan yang menyebut salah satu Calvinis sebagai pencuri. Calvinis pencuri, wah disiksa, dibantai, diajar mati itu. Karena apa? Umat Katolik kok mengetahui dia dikatakan mencuri? Karena dia telah mencuri sebuah piala dan sibori dari gereja. Mencuri itu loh, piala-piala untuk minum anggur sama piala untuk tempat hosti itu loh. Sibori juga dicuri ya. Di situ umat Katolik di situ, itu pencuri. Nah itu. Nah dia marah. Loh namanya pencuri kok, dikatakan pencuri kok. Mosok dikatakan orang jujur dia mencuri di gereja diketahui kok. Malah dia melakukan hal itu malah dianiaya. Itu ceritanya seperti itu. Dan sebagian besar Ibu Bapak dari para militan Calvinis berkonsentrasi kepada klerus. Jadi semua militan Calvinis itu fokusnya kepada klerus-klerus itu. Dan para klerus semua itu dibawa ke dalam penjara bawah tanah yang sangat mengerikan, Bu Bapak. Setiap malam hari, para klerus diberi hidangan makan malam. Tetapi, Bu Bapak, pada saat itu, pada waktu malam itu adalah hari Jumat, di mana para klerus tetap menjalankan puasanya dan tidak mengambil makanan sekecil apapun yang dihidangkannya. Di situ, Bapak, orang-orang yang di sel bawah tanah, orang-orang yang sesat itu meyakini bahwa membuat asumsi gitu loh. Ternyata para klerus itu tidak berani tidak makan karena takut dibunuh. Padahal tidak. Sebetulnya para klerus itu tidak makan malam itu karena saat itu hari Jumat dan dia melakukan puasa gitu loh. Tetapi para tahanan lainnya yang bukan kelompok itu berasumsi seolah-olah para klerus itu tidak makan takut mati gitu loh. Maksudnya gitu ya. Penjelasannya di situ. Tapi ini kurang enak kata-katanya. Mereka yakin bahwa orang-orang sesat akan menganggapnya sebagai tanda bahwa mereka telah meninggalkan iman mereka jika mereka mengambilnya. Kan nggak enak bahasanya. Bahasa translate itu kan kadang nggak begitu pas gitu. Intinya setiap malam itu di penjara bawah tanah, setiap malam diberikan makanan. Tetapi malam itu pada hari Jumat, dan hari Jumat kebiasaan para klerus-klerus itu berpuasa. Tidak mengambil makanan sekecil apapun, secuil apapun. Di sisi lain ada tahanan lain, kaum-kaum sesat itu ditahan di sel lain, melihat, loh itu para imam-imam, para pastor-pastor tidak makan, berarti takut mati itu. Berasumsinya seperti itu loh, maksudnya seperti itu. Oke. Ibu Bapak dan rekan-rekan,
Penderitaan para klerus yang dipenjara tidak bisa digambarkan, Bapak. Para militan Calvinis menyiksa dan menganiaya mereka dengan berbagai cara. Kadang-kadang, Ibu Bapak, mereka memukul, menendang, mencambuk mereka secara biadab, dan mengancam mereka, menyalibkan mereka semuanya. Dan pada malam pertama para klerus di penjara, Ibu Bapak, salah satu yang paling kejam keji datang. Sudah kejam keji, salah satu militan Calvinis yang paling kejam, yang keji itu datang kepada klerus untuk memerintahkan, hei jubah hitam. Para klerus kan pakai jubah hitam kan, dia pakai jubah hitam kan. Hei kamu yang jubah hitam, gitu loh maksudnya. Yang berarti imam sekuler. Sini kamu, maju. Klerus itu maju. Dan klerus itu bernama Leonard Wekel. Dan di situ dia yang paling tua dari para klerus, Ibu Bapak. Dia percaya bahwa saat terakhirnya tiba. Dia sudah merasakan ini ajalku sudah datang. Dia sudah sepuh, sudah tua, dan sebagai ketua dari ordo maju tanpa rasa takut, Ibu Bapak. Gretek, dan tidak pernah gentar. Bahkan dia menunjukkan lehernya, ini leher saya. Menunjukkan lehernya apa? Supaya apa? Siap untuk menerima pukulan fatal. Ini leher saya. Silakan pukulah, gitu loh. Maksudnya di situ. Ngeri ya. Di sini, Ibu Bapak, pasukan Calvinis minta uang. Hanya minta uang. Dan ketika mereka telah memenuhi permintaannya, dia pergi, Ibu Bapak. Gelas. Dia minta duit, oke dah clear, pergi dia. Di sini Nicholas Popel, seorang imam yang lebih muda, ini klerus paling muda, Nicholas Popel ini, tidak begitu banyak menunjukkan kemurahan hati kepadanya, kepada itu pasukan Calvinis itu. Nicholas Popel itu kalau ketemu militan Calvinis, dia tidak menunjukkan murah hati lah, pemain sinis gitu loh. Karena apa? Karena Nicholas Popel itu sudah berkhotbah, telah berkhotbah dengan semangat yang besar melawan bid'ah. Salah satu pasukan Calvinis di sini Bapak ya, menodongkan pistol ke mulutnya, ceklok, dikokang pistolnya, mulutnya Nicholas Popel itu dibuka itu, dan itu pucuk pistolnya masuk ke mulutnya, gitu, dibuka mulutnya, dan berkata, bagaimana pastor? Bagaimana pastor? Nah, itu yang bicara itu pasukan Calvinis. Bagaimana pastor? Anda telah begitu sering berkata di mimbar bahwa Anda siap untuk mati demi iman Anda, pastor. Apakah kamu masih memiliki keyakinan yang sama, pastor? Nah, Nicholas Popel itu bilang, ya. Jawab pastor Nicholas Popel itu, ya. Saya senang memberikan hidup saya untuk iman saya. Dan terutama untuk doktrin utama yang Anda tolak. Kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi Kudus. Itu loh. Dia bilang gitu. Saya ulang ya. Prajurit Calvinis, militan Calvinis itu datang. Gebrok. Menodongkan pistol ke mulutnya pastor Nicholas Popel. Terus bilang, hei pastor, Anda itu telah sering berkata di mimbar bahwa Anda siap untuk mati demi iman Anda. Apakah kamu masih memiliki keyakinan yang sama? Di sini pastor Nicholas Popel bilang, ya. Dia menjawab lagi, ya. Saya senang memberikan hidup saya untuk iman saya. Dan terutama untuk doktrin utama yang Anda tolak. Yang pasukan Calvinis tolak. Apa itu? Kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi Kudus, itu kamu tolak. Nah, itu loh. Maksudnya di situ. Ibu Bapak dan rekan-rekan, salah satu prajurit Calvinis terkejut dengan pengakuan yang tak kenal takut ini. Wah, dia terkejut ini. Dan ingin tahu di mana harta karun kastil disimpan. Ingin tahu di mana harta karun gereja katedral itu disimpan. Karena di sini pastor Nicholas tidak tahu apa-apa tentang mereka, Ibu Bapak.
Dia dibunuh setelah lama disiksa. Dia mati karena apa? Disiksa terlalu lama. Dan giliran para Fransiskan, sekarang giliran Ordo Fransiskan, Ibu Bapak. Di sini para prajurit Calvinis mengambil ikatan pinggang. Itu loh, ikatan pinggang dari Fransiskan loh, itu diambil. Dan ikatan pinggang dari Fransiskan itu diambil, dililitkan ke leher mereka. Dililitkan ke lehernya para klerus-klerus Fransiskan itu loh. Di leher para klerus Fransiskan, dan diayunkan di pintu, diikatkan di daun pintu itu loh, diikatkan di daun pintu dan ditarik naik turun itu loh. Jadi ditarik turun kayak orang bunuh diri itu loh, sampai klerus Fransiskan itu jatuh ke lantai dan meninggal seketika. Sadis nggak? Ya yes, kayak idul korban itu loh, digantung itu loh. Gila ini. Biadab banget ini. Untuk memastikan Bapak, ini prajurit Calvinis ini untuk memastikan apakah dia masih hidup, Ibu Bapak. Jadi kayak Yesus tuh, kayak prajurit itu nggak percaya pakai masih hidup apa enggak, lambungnya Yesus ditombak itu loh, ditusuk pakai tombak. Ini sama. Prajurit Calvinis itu memastikan apakah dia masih hidup. Mereka mengambil lilin loh, Bapak. Mengambil lilin yang menyala dan mendekatkannya ke setiap bagian wajah. Lilin itu didekatkan ke wajahnya itu, ditempel-tempelkan. Dan gila laginya apa? Memasukkannya ke dalam mulutnya yang terbuka. Gila ya? Wes jelas modar, wes mati loh. Lilin yang menyala itu dimasukkan ke mulutnya itu loh. Gila ya? Mulutnya terbuka, dimasukin lilin. Di sini karena tidak ada tanda-tanda kehidupan yang muncul, mereka berkata, prajurit Calvinis berkata, itu hanya seorang pastor. Tidak akan ada yang mengharapkannya. Wes biarin lah wes. Gila enggak? Dian Ra. Sadis Rai Calvinis ini. Dan hari berikutnya, Ibu Bapak, hari berikutnya, kekejaman militan Calvinis terus berlangsung terhadap para klerus. Saya seruput dulu kopinya, Cok. Oke. Oke ya. Untuk memastikan apakah dia masih hidup, pasukan Calvinis itu mengambil lilin. Lilin yang menyala loh ya, dan mendekatkannya ke setiap bagian wajah. Dan memasukkannya ke dalam mulutnya yang terbuka. Sudah mati, mulutnya dibuka, dikasih lilin. Gila ini. Karena tidak ada tanda-tanda, salah satu pasukan Calvinis bilang, itu hanya seorang pastor. Tidak akan ada yang mengharapkannya. Hari berikutnya, Ibu Bapak, hari berikutnya, kekejaman militan Calvinis terus berlangsung terhadap para klerus. Di antara perlakuan buruk lainnya, yaitu pukulan mereka sedemikian rupa. Jadi pukulan para klerus itu di mukanya, pukulan militan Calvinis, pasukan Calvinis di mukanya para klerus. Buok. Pukulan mereka sedemikian rupa sehingga darah mengalir baik dari mulut maupun lubang hidung. Nah, ini yang paling hebat ini. Seorang klerus dari Ordo Fransiskan yang bernama Willy Hitt. Ini klerus dari Ordo Fransiskan yang bernama Willy Hitt dan berusia 90 tahun. Itu berkata, syukur kepada Tuhan. Dia berkata syukur kepada Tuhan saat apa? Setiap dia menerima pukulan dari pasukan Calvinis. Jadi dia dipukul mukanya, mengalir darah, terus dia hanya menjawab, syukur kepada Tuhan. Dipukul lagi, syukur kepada Tuhan. Hebat ya. Kamu orang Katolik yang mendengarkan ini, fanatiklah dengan kasih seperti ini. Jangan dihina membalas hina, tidak perlu.
Aku prihatin loh memantau rumah di KCK tadi itu. Gara-gara seperti itu Anda kok jadi fanatik banget gitu. Fanatik itu boleh, tapi wujudkanlah dengan penuh kasihmu itu loh. Fanatiklah ke dalam internalmu pribadi, martirkan kenasuhan dalam otakmu itu loh. Jangan bilang mudah kosa kasih, tapi Anda 11-12. Kayak ini loh, Pastor Billy Heath ini loh, dari Ordo Fransiskan, setiap dipukul dari pasukan Calvinis dia selalu bilang, syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Hebat nggak? Ayo aku bisa, kamu harus bisa lah. Ayo, ini sejarah kan tadi sudah bilang untuk refleksi kita. Untuk refleksi kita. Setiap Anda dihina, difitnah, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ojo ngrutu, ojo ngrasani gitu loh. Ojo mecucur lambene, merengut lambene. Nyapa, rasa nganggo ilmu kasih lah wis. Aku keras karena aku sayang kamu. Aku ingin progres pertumbuhan imanku ada, dan kamu semua juga harus ada dong. Yuk sama-sama, yuk saling bergandengan untuk pertumbuhan iman kita yuk. Ojo mutungan, ojo ngambekan, ojo merengutan, ojo cileaten. Cileaten ngerti nggak? Jangan sensitifan jadi orang, jangan baperan. Orang Katolik mengenal kasih kok baperan. Masuk koper we. Tahu koper nggak? Korban perasaan. Lanjut. Di lain hari, Parakleus diikat berdua-dua keluar dari penjara. Dan di sini Parakleus dipaksa untuk menyanyikan Te Deum Laudamus. Seolah-olah dalam prosesi perarakan. Untuk apa sih? Untuk hiburan dan ejekan militan Calvinis. Di mana dia sedang duduk di meja. Sambil syukur gitu. Ngejeknya naik bahasa Jawanya mau tiar gue gitu. Setelah ini Bapak, dan setelah ini mereka mengatakan bahwa mereka harus melempar dan melihat mana yang harus digantung terlebih dahulu. Dia enggak kayak arisan loh, dilempar, mana yang kena dulu itu yang harus digantung itu loh. Di sini Pastor Guardian berbicara. Dia langsung Pastor Guardian berbicara, tidak perlu melempar. Saya sudah siap dan sudah tergantung. Di sini Pastor Guardian langsung menanggapi statement itu. Tidak perlu melempar. Kata Pastor Guardian, saya sudah siap dan sudah tergantung. Ini loh, fanatik kasih seperti ini loh. Saya secara pribadi dicemooh aja nggak marah kok. Sampai yang dicemooh harus ngamuk. Baptis lagi lah wes. Saya sudah siap dan sudah tergantung. Dan mengirim para tahanan ke penjara bawah tanah kembali. Akhirnya dikirim lagi, ditaruh di penjara bawah tanah lagi, Bu Bapak. Ibu Bapak dan rekan-rekan, sementara itu di sini warga Katolik Gorkum melihat kekejaman tersebut dengan tegas menuntut komandan militan Calvinis itu. Untuk apa? Untuk membebaskan umat Katolik dan para klerus tanpa syarat. Dan di sini seorang utusan juga dikirim ke Pangeran Oranye untuk memintanya memenuhi janji yang dibuat waktu di kastil atau di gereja katedral itu. Dan di sini Bapak Calvinis yang tahu bahwa pangeran akan bertindak sesuai dengan perjanjian. Di sini Calvinis memutuskan untuk tidak menunggu perintahnya, tetapi mengirim semua klerus ke Bril. Karena tahu kan Calvinis ini pasti kalau ketemu pangeran pasti akan ditepati. Nah di sini Calvinis potong kompas gitu loh.
potong Kompas dengan apa? Melakukan tindakan mengirim semua klerus ke Bril ke Pangeran Lumaye, di mana di sini Pangeran Lumaye adalah musuh dari para klerus Katolik, berlawanan dengan Pangeran Oranye ya. Kalau Pangeran Lumaye itu sangat benci dengan klerus-klerus Katolik. Dan oleh karena itu Ibu Bapak, mereka ditempatkan pada malam hari di atas kapal dan dibawa ke Bril, di mana Kon menerima. Kon itu menerimanya Ibu Bapak. Dan di sini para klerus sambal dadul. Di sini para klerus sambil berjalan dua-dua menyanyikan lagu Salve Regina. Menuju kemana Ibu Bapak? Menuju tiang gantungan yang berada di tepi sungai. Dan hal yang sama telah mereka lakukan di pasar kota itu, di keramaian kota itu, di mana tiang gantungan telah didirikan, tiang gantungan yang lain itu telah didirikan Ibu Bapak. Mereka harus menyanyikan litani para orang suci di sana. Dia juga dicambuk Ibu Bapak, dan dicambuk dengan sangat keras. Sehingga di sini seorang pastor Van Wyk, yaitu seorang pria agung berkata, orang macam apa ini? Gitu dia berbicara. Saya pernah menjadi tahanan bagi orang Turki dan Saraken, tetapi tidak menerima perlakuan seperti itu. Nah, itu Pastor Van Wyk seperti itu. Dan pada sore hari yang sama, mereka dibawa ke pengadilan dan ditanya Ibu Bapak, ditanya apakah mereka akan meninggalkan agama mereka. Di sini dari 3 klerus ya, dari beberapa klerus ini ada 3 klerus. Dari mereka 3 klerus ini menjawab dengan malu-malu, menjawabnya dengan malu-malu. Dan akhirnya dipisahkan dari yang lain Bapak, yang dimana semuanya siap mati demi agama mereka. Setiap hari Bapak, setiap hari hanya 7 dari mereka yang dipanggil ke pengadilan dan hanya diminta untuk menyangkal otoritas paus dan kehadiran Kristus dalam Ekaristi Maha Kudus. Hanya diminta itu, Dok. Memintanya apa? Menyangkal otoritas paus dan menyangkal kehadiran Kristus dalam Ekaristi Maha Kudus. Makanya sakramen Ekaristi di sana kan hanya simbol. Nggak mau dia. Simbol, Dok. Menyangkal otoritas paus dan harus menyangkal kehadiran Kristus dalam Ekaristi Maha Kudus. Menuntut Ibu Bapak. Mengatakan mereka, akhirnya para klerus mengatakan, mereka lebih suka segala macam siksaan. Itu para klerus tetap nggak mau. Saya lebih suka disiksa daripada menyangkal sedikit pun dari pasal-pasal iman Katolik saya. Lebih baik mati itu ya. Ini loh martir. Dan di sini Bapak imam seorang klerus yang bersemangat, yang bernama Leonard, juga berpidato dengan keberaniannya yang begitu mencengangkan sang pangeran. Sehingga apa Ibu Bapak? Sehingga dia tidak tahu harus menjawab apa. Di sini Pangeran Lumaye yang murka akan hal ini Bapak, menjatuhkan hukuman mati kepada semua klerus. Dan meskipun perintah Pangeran Oranye telah tiba untuk memberikan kebebasan kepada para klerus semuanya sesuai dengan perjanjian. Tetapi di sini Pangeran Lumaye tidak mengubah keputusannya. Edian ya. Ngeri ya. Lumaye tidak mau. Bantai, mutilasi. Ngeri Bapak. Pada pukul 1 dini hari Bapak, tanggal 9 Juli tahun 1572, para pahlawan Kristen atau para klerus martir ini yang tak kenal takut
dibawa keluar kota ke Biara Rugen yang akhir-akhir ini telah dijarah oleh kaum Calvinis. Para martir dikumpulkan ke dalam sebuah bam besar, bam besar itu loh, yang dilalui oleh 2 balok berat saat tempat di mana mereka akan menerima mahkota kemartiran, Ibu Bapak. Tetapi mereka gimana aja? Mereka semua bersuka cita loh untuk menerima mahkota kemartiran, penuh sukacita, yaitu kalau disiksa dia langsung bilang, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh mulia, terima kasih Tuhan. Disiksa, jebret, dicambuk, terima kasih Tuhan. Dipukul, matanya diculek, terus ulu hatinya ditonjok, ditendang, terima kasih Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Gila nggak? Bisa kamu dipukul langsung, pok, mesti kamu marah, mohon maaf ya, nek basa Surabaya nih, jancuk kon. Nah, nek Surabaya nih gitu, jancuk kon, mateni aku kon. Nah, gitu, nek basa Surabaya nih gitu. Pastilah, karena kita masih kedagingan murni kok. Nah, ini para klerus kan enggak ada, sudah. Hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Disiksa tetap selalu bersenandung, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuh dengan sukacita Ibu Bapak. Dan saling mendorong. Dalam mendorong itu dalam saling menguatkan satu dengan yang lainnya untuk tidak goyah dalam kesetiaan kepada Kristus. Klerus satu ke klerus lain saling menguatkan, ayo gaungkan sukacita kepada Tuhan dalam nama Kristus Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Kristus Yesus, kasihnya mulia, blok dipukul lagi, blok tetap ini terus gitu. Dan di sini Bapak, pemimpin pastor seorang pertama yang digantungkan oleh para militan Calvinis pada salah satu balok dengan menyiksanya untuk sementara waktu. Dia mengucapkan kata-kata perhatian kepada teman-temannya selama dia bisa berbicara. Jadi para pemimpin klerus tadi itu ditangkap militan dan untuk percontohan, untuk disiksa itu. Sambil dia disiksa, dia sempat menyampaikan sesuatu kata-kata kepada teman-temannya itu. Berupaya untuk menyampaikan, untuk apa? Menguatkan imannya. Setelah kematiannya Ibu Bapak, mereka mencekik 18 orang lainnya dengan cara yang sama. Jadi yang tadi yang ketuanya Ordo itu mati, tinggal 18 itu cekik gulune, cetekek gulune semuanya. 11 from them is from Ordo Fransiskan Serapik, 11-nya itu. 1 John dari Asterwijk, milik Ordo Reguler, Kanon Santo Agustinus. Doa dari Ordo Premonstrantesiam. Salah satunya adalah seorang Dominikan. Dan 4 imam sekuler lainnya. 2 dari Gorkum, 2 dari tempat lain. Ketika Pastor Van Wyk sedang menaiki tangga Ibu Bapak, seorang pengkhotbah Calvinis mendekatinya untuk membujuknya agar menyangkal imannya Ibu Bapak. Tetapi di sini Bapak, pastor dalam semangatnya menolak sebelum menaiki tangga yang mencegah orang lain untuk menganiaya mereka lebih lanjut. Jadi, ke-19 martir ini dengan berani menerima mahkota kemartiran yang mulia Ibu Bapak. Lanjut ya. Ini kenapa sih kamu kok masih ribut semua? Ya wis lah. Memang ini anak-anak TK semuanya ya. Adik-adik TK, habis ini mimik dot ya. Cuci kaki, cuci tangan sana pada bubuk semua sana ya. Anak-anak TK yang ada di Labsa DKC. Udah tak kalian anak TK kamu dibilangin ngeyel kok. Ibu Bapak dan rekan-rekan, para militan Calvinis
bahkan tidak menyelamatkan mayat. Jadi mayatnya itu tidak diselamatkan, tidak diamankan. Tetapi apa Ibu Bapak? Dimutilasi. Gila enggak? Para Calvinis itu tidak mengamankan mayatnya harus dikubur, enggak. Malah dimutilasi dengan cara apa? Hidungnya dipotong, telinganya dipotong, dan anggota lainnya. Dan dikasih topi dan helm. Diperlakukannya sampai seperti itu dengan tidak hormat. Gila enggak? Sudah mati harusnya dikubur, tapi enggak. Dimutilasi. Ngeri enggak ini? Ibu Bapak, kita tidak boleh mengabaikan untuk menyebutkan akhir yang menyedihkan dari beberapa rekan sepenjara para martir suci ini, Ibu Bapak. Seorang saudara awam menyerah pada tuntutan kaum Calvinis. Salah seorang awam menyerah pada saat dia akan dieksekusi. Dengan demikian, awam itu lolos dari kematian, Ibu Bapak. Dia dengan senang hati bertobat, Ibu Bapak. Setelah beberapa waktu, dan akhirnya kembali ke gereja yang benar. Yang lebih tidak senang adalah klerus Marsdam. Di sini klerus Marsdam menyangkal otoritas Paus dan setuju untuk mematuhi semua tuntutan militan Calvinis. Ini klerus Marsdam ini. Ini Ibu Bapak bagaimanapun tidak percaya padanya. Meskipun klerus Marsdam tadi itu menyangkal otoritas Paus dan setuju untuk mematuhi semua tuntutan militan Calvinis, tetapi di sini Calvinis tidak percaya padanya. Aku nggak percaya kamu, Pastor Marsdam. Akhirnya apa? Pastor Marsdam tetap digantung dengan cara biadab. Ya, sama seperti tidak bahagianya akhirnya tuh Ibu Bapak klerus Marsdam, seorang religius, lambok dia akhirnya tetap bertahan imannya pun ya digantung, dia menyangkal tetap digantung kok. Eman-eman ya. Sudah dengan kakinya di tangga, klerus Marsdam itu dia meninggalkan iman yang benar dan mendaftarkan dirinya di antara para militan Calvinis. Hanya 3 bulan kemudian, Ibu Bapak. 3 bulan kemudian klerus Marsdam dituduh meracuni petugas Calvinis yang dia tunggu. Dituduh, difitnah. Dan akhirnya dituduh sebagai penjahat dan menerima kematian yang sama di tiang gantungan. Akhirnya dia bisa mati sebagai martir yang mulia. Meskipun dia menyangkal, tapi tetap mati. Itu Bapak, keji biadab ini. Kemartiran para bapak pengakuan suci iman Katolik ini Bapak terjadi tahun 1572. Relik suci mereka dibeli. Relik suci mereka dibeli dengan sejumlah uang yang besar, Ibu Bapak. Dari siapa? Dari Pangeran Lumaye. Dan diangkut ke tempat-tempat Katolik. Tuhan, Ibu Bapak, menghormati mereka dengan banyak mujizat. Pada malam mereka dieksekusi, mereka semua muncul mengenakan pakaian bersinar terang dan mahkota berharga. Mahkota berharga itu ada di atas kepala mereka. Kepada siapa? Kepada Matthew Torano yang baik dari Gorkum, yang pada saat itu mengirim ke tahta yang maha kuasa. Doa-doanya untuk kesejahteraan dari negaranya. Kita masuk dalam poin pertimbangan praktis, Ibu Bapak ya. Di sini dalam bab pertimbangan praktis, betapa kejamnya kejahatan militan Calvinis penanganan dengan martir suci ini, Ibu Bapak. Meskipun mereka semua adalah orang-orang yang disucikan bagi Tuhan, dan mengapa mereka diperlakukan dengan kejam,
Karena apa? Karena mereka Katolik dan tidak akan menyangkal satu pasal pun dari iman mereka. Apakah itu alasan kebiadaban seperti itu? Ya pasti. Kebebasan milik semua. Kebebasan hati nurani. Menurut pendapat para Calvinis, Ibu Bapak, ini pendapatnya para Calvinis, adalah permata yang berharga yang untuknya mereka telah melakukan begitu banyak pertempuran darah dan telah menyebabkan begitu banyak kejahatan. Itu pendapat Calvinis. Pendapat Calvinis adalah permata yang berharga yang untuknya mereka telah melakukan begitu banyak pertempuran darah dan telah menyebabkan begitu banyak kejahatan. Itu pendapat Calvinis. Namun, mereka menghargainya hanya jika menguntungkan mereka sendiri. Tadi tot. Mereka menghargai kalau menguntungkan pribadi mereka. Semoga Ibu Bapak, semoga Tuhan Allah kita, Kristus Yesus yang Maha Suci, membuka mata semua orang yang dibutakan oleh kesalahan, dan semoga rahmat dari Tuhan Allah kita, Kristus Yesus Maha Suci, mempersiapkan hati mereka untuk menerima kebenaran dan menyelamatkan begitu banyak jiwa mulia dari kehancuran abadi. Mari kita mempertimbangkan kehidupan para martir suci ini, di mana kita akan menemukan 2 poin khususnya yang sangat menghormati mereka. Poin pertama, A. Para martir suci memilih untuk mati daripada menyangkal satu pasal pun dari iman mereka. Ini adalah tugas mereka, karena perhatikan baik-baik. Siapapun yang menyangkal satu pasal, saya ulang dan saya tekankan sekali lagi, siapapun yang menyangkal satu pasal dari iman yang benar atau keraguannya secara sukarela, melanggar seluruh iman dan berhenti menjadi Katolik di hadapan Allah. Karena dia hanya seorang Katolik yang dibaptis dan percaya segala sesuatu yang Tuhan oleh gerejanya usulkan untuk dia percayai. Perhatikan baik-baik. Semuanya tanpa gangguan. Oh, saya sangat takut bahwa banyak orang yang disebut Katolik telah lama tidak menjadi seperti itu di hadapan Tuhan. Iman mereka hilang karena mereka kadang meragukan hal ini. Kadang-kadang pasal yang lain. Dan dengan demikian, sebagian berpihak pada Katolik, sebagian dengan mereka yang bukan Katolik. Kadang-kadang mereka tidak percaya pada api penyucian. Di lain waktu, mereka meragukan bahwa hukuman di dunia lain itu abadi. Saat ini, mereka tidak dapat percaya bahwa kutukan Tuhan atas kejahatan, atas ketidaksucian, pada saat berikutnya mereka sangat meragukan bahwa Yang Maha Kuasa mengetahui segalanya dan mengatur segala sesuatu. Jangan tergoda oleh
hal-hal yang akan membuat Anda meragukan sedikit pun pasal iman Anda. Anda harus percaya segala sesuatu yang Tuhan oleh gereja kudusnya meminta Anda percaya. Jika tidak, Anda bukan Katolik, bukan anggota gereja yang benar, dan tidak memiliki harapan keselamatan. Thomas disebut oleh Kristus tidak percaya karena dia tidak akan percaya satupun artikel kebangkitan. Janganlah tidak percaya, tetapi percayalah. Yohanes 20. Oleh karena itu, Anda termasuk orang-orang yang tidak percaya jika Anda meragukan atau menyangkal satu pasal iman. Dan mengapa Anda meragukan ketika Anda tidak percaya pada orang lain? Tuhan yang sama mengungkapkan artikel yang Anda percaya, juga telah mengungkapkan orang-orang yang Anda ragukan atau tolak. Gereja yang benar-benar Anda tahu tentang fakta ini. Lalu mengapa Anda percaya Tuhan dalam hal ini dan bukan pada yang lain? Bisakah dia salah dalam satu dan tidak di yang lain? Betapa buruknya kejahatan hanya dengan berpikir. Oke. Poin B. Para martir suci lebih suka penderitaan dan kehausan dan siksaan dibandingkan dengan hukum gereja dengan makan daging. Ngeri ya filsafatnya ya. Para martir ini lebih suka menderita dan kehausan dan siksaan dibanding dengan hukum gereja dan makan daging. Keren ini. Ini juga merupakan tugas mereka. Karena apa? Karena para Calvinis akan memandang makan daging pada hari Jumat sebagai apa? Sebagai tanda meninggalkan iman yang benar atau sebagai terikat terhadap gereja. Siapapun yang akan menjadi anak gereja yang taat harus bertindak dengan cara yang sama. Jika dia tidak mau dihukum, karena ia berkewajiban untuk mengakui imannya tidak hanya dengan bibir, tetapi dengan perbuatan. Celakalah mereka yang di mata para Calvinis dengan ceroboh melanggar hukum gereja atau bahkan mungkin mencemooh mereka seperti Calvinis. Suatu hari mereka akan mengalami apa yang telah sering terjadi. Tetapi di mana mereka tersenyum bahwa seseorang melakukan dosa besar dan berada dalam bahaya karena melanggar hukum gereja. Jika Anda ingin mendapatkan keselamatan, jauhkan diri Anda dari pemberontak jahat dan para penghina gereja. Anda tahu kata-kata Kristus. Jika dia tidak mau mendengarkan gereja, biarlah dia sebagai orang kafir dan pemungut cukai. Matius 18. Gak enak ya? Pahit ya sejarah ya. Bisakah Anda menjamin keselamatan orang kafir? Jika Anda dengan para pemberontak dan pencemooh bahwa cukup ketika seseorang menjawab perintah-perintah Allah. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda tidak berkewajiban
berdasarkan hukum-hukum Allah untuk menjalankan perintah-perintah sebagaimana adanya, berdasarkan mereka kewajiban untuk menjaga hukum otoritas temporal yang sah? Atau dapatkah Anda melanggar hukum gereja tanpa melanggar hukum Allah yang telah tegas dan di bawah hukuman yang paling berat, memerintahkan semua orang untuk mematuhi gerejanya, dan yang telah mengatakan dengan jelas, Dia yang menentang Anda mematuhiku. Lukas 10. Sebab mereka tidak menolak, tapi saya. Oleh karena itu, Anda menolak Tuhan dengan hukum gereja. Apakah Anda percaya bahwa dengan demikian Anda dapat menyelamatkan jiwa Anda? 1 Raja-Raja 13. Ibu Bapak, rekan, di sini masih ada dua literasi, tetapi sebelumnya kita kasih iklan dulu. Nggak usah baperan deh. Hierarki itu betul-betul yang dulunya dibuang-buang, disingkirkan, ditendang-tendang, tapi sekarang pada cari hierarki. Kita sekarang yang sudah menjalankan hierarki baik sekali, harusnya itu. Bedanya hierarki, tidak ada demokrasi. Ya, kalau agama ada demokrasi, hancur, terpecah-pecah. Maka sekarang kita mengakui sungguh hierarki dari paus, para uskup, kardinal, lalu juga kepada kita semua harus bekerja sama. Saya berharap juga di Keuskupan Purwokerto ini, yuk kita bersatu, berjuang bersama dengan pemerintah. Supaya 100% pemerintah, 100% Indonesia, dan 100% Katolik itu harus sama-sama. Tapi belum bisa menjadi 100% Indonesia kalau kita sebenarnya belum juga mengenal sungguh-sungguh yang menjadi 100% Katolik. Ingat di hierarki, bukan kesepakatan iman atau persetujuan iman, tapi ketaatan iman. Orang mengatakan obediensia sicut cadaver, taatlah seperti mayat. Itu kehebatan di... Saya lebih ikut hierarki. Gereja saya hierarki. Ya ada hierarki, to the point aja. Protestan atau Lutheran aja nggak mau disebut Protestan. Ortodok, ambiar itu nggak ada hierarki. Puji Tuhan saya ada hierarki. Dan semua segala kehidupan dunia, ingat dengar kata-kata saya ini, dengerin ya. Segala kehidupan dunia dan peradaban dunia itu ada sejarah, coy. Nggak ada mak ujuk-ujuk betunduk tiba ketebuk dari langit, nggak ada. Untuk mengetahui keimanan yang benar, mengimani segala sesuatu, harus lacak, balak, telusuri. Jelas enggak sejarah itu? Mengimani jangan kok pokrol. Jangan delujur, manut, tapi cari, kita punya pemikiran kok. Gunakan akal pikirmu toh. Meskipun ini sejarah masa lampau, itu sejarah, coy. Itu sejarah. Kebiadaban para prajurit revolusi Protestantisme waktu itu dan Calvinisme seperti itu. Keburukannya seperti itu. Itu sejarah. Puji Tuhan dengan adanya DDG, dunia dalam genggaman, kita mempunyai akal, pikir, dan mengerti, gunakan untuk mengulik itu. Cari dong, jangan minta disuapin terus. Dunia gini, klik aja.
Di Google nggak usah pakai data Katolik, Wikipedia atau apalah, Gorkum. Klik aja, ketik aja. Kamu ketik di Google Gorkum. Nggak usah pakai data Katolik, keluarnya apa kata-katanya. Sama nggak dengan apa yang saya tampilkan. Itu loh coy. Itu. Foto itu sudah dihapuskan oleh Tuhan. Kalau hidup kita tetap buruk, masa kok enak banget. Jangan mentang-mentang itu kutu sudah dihapus. Tahu nggak hapus kutu pakai apa? Baptis. Itu loh. Kalau pemahaman kurang tuh jangan menulis dulu, cermati dulu. Untuk menghapus kutu apa? Baptis. Lihat di Katekismus Gereja Katolik, lihat berdasarkan kitab suci katanya sola scriptura. Gimana sih? Tapi kalau kita sudah dibaptis, tapi kalau saya melakukan perbuatan begunda lagi, brengsek lagi ya sama saja lah, coy. Jangan hanya iman saja, hanya sola fide, jangan. Oke, kita tuntaskan. Mantap, aku seneng gini kalau ada umpan balik. Pak DKC kasih link, nggak tahu, saya nggak tahu. Nggak tahu, belum tahu. Klerus di Gorkum. Nah, asik ya. Yang sudah dibedah ini semua enak. Katolik itu nggak ada yang diumpet-umpetin. Kekelaman Katolik itu ada. Tapi nanti kita bongkar kenapa sampai seperti kelam. Adanya asap, pasti adanya api. Yuk kita lanjut. Klerus martir di Gorkum. Ibu, bapak, dan rekan-rekan, martirologi Romawi mencatat hari ini sebagai pesta sekelompok orang suci yang dikenal sebagai martir Gorkum. Pesta mereka tidak pernah ada dalam kalender umum, ibu bapak, tetapi dirayakan di banyak tempat dan oleh berbagai ordo keagamaan tempat mereka berasal, para Fransiskan, yang merupakan mayoritas kelompok Dominikan, Premonstrantensian, dan Kanon Agustinus. Mereka dikanonisasi dengan sungguh-sungguh pada tahun 1867 oleh Pius IX sebagai bagian dari rangkaian perayaan selama 1 tahun untuk memperingati 100 tahun ke-18 kemartiran SS Peter dan Paul yang pada umumnya diadakan pada tahun 67 Masehi. Ibu, bapak, dan rekan-rekan, tahun 1572, kaum Calvinis Belanda yang memberontak melawan penguasa Katolik Spanyol di Habsburg Belanda, demikian sebutan mereka saat itu, menguasai kota Gorkum. 11 anggota biara Fransiskan setempat, 3 imam sekular, termasuk imam paroki setempat, dan seorang kanon Agustinian diambil oleh para prajurit ketika seorang anggota komunitas Dominikan setempat datang untuk memberikan sakramen kepada mereka. Dia juga dibawa dan dipenjarakan bersama mereka. Tak lama kemudian, 2 Premonstrantensian dan seorang imam sekuler ditambahkan ke dalam jumlah mereka. Total 19.
Selama beberapa hari mulai tanggal 26 Juni, para tentara membuat mereka mengalami kekejaman yang mengerikan. Sebagian karena kebencian terhadap agama Katolik. Asbak. Asbak asal bukan Katolik, Anda sudah terpapar dengan hal ini. Wah, Katolik kok pretah, muak aku. Sesat Katolik. Udah ya udah. Kita orang Katolik hanya menanggapi dengan senyum, terima kasih, kan gitu aja. Sebagian dengan harapan mendapatkan bejana berharga dari gereja yang mereka yakini telah disembunyikan oleh agama tersebut. Baron kemudian menerima surat dari pemimpin pemberontakan. Pangeran Oranye yang dikenal sebagai William the Silent memerintahkan agar mereka semua dibebaskan. Dia menyetujui ini dengan syarat baru bahwa mereka secara terbuka harus menolak keutamaan paus yang juga mereka tolak. Pada pagi hari tanggal 9 Juli, Ibu Bapak, mereka dibawa ke sebuah biara yang ditinggalkan di pedesaan dekat Briel dan digantung di tiang salah satu bangunan luar dengan jerat dipasang di mulut mereka. Gila, ya ampun ya Tuhan dan Allahku. Mulutnya dicangapin, apa mah? Dicangapin apa ya mah? Apa diangkat dong, disuai itu loh. Terus dikasih jerat itu loh. Gila ya. Bahkan kematian yang sangat lambat dan menyakitkan ini tidak bisa memuaskan kebiadaban kaum Calvinis. Itu masih nggak terima tuh. Kaum Calvinis masih nggak terima. Akhirnya apa? Dia memutuskan apa? Memutilasi tubuh mereka. Dan beberapa dari mereka masih hidup. Dimutilasi keadaan masih hidup loh. Gila nggak itu? Diam ya itu. Masih hidup itu dimutilasi. Ketok kakinya, dipotong kakinya, telinganya, tangannya. Sangar ya. Kenapa ini kok nggak pernah diungkap? Halo? Justru sejarah ini untuk merefleksikan kita. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jas merah. Soekarno bilang, jangan sok-sokan berlagak tahu sejarah negara kita, tapi sejarah keimanan kita kok sampai dibutakan. Halo? Tak lelo, lego. Imani dengan sejarah yang kuat, yang video-videonya kok suka tergesa-gesa. Nanti Ibu, Bapak, dan rekan-rekan, salah seorang Fransiskan, seorang Denmark bernama Willy Head, beliau berusia 90 tahun. 3 lainnya berusia 70-an. Ketika mayat-mayat itu diturunkan, Ibu Bapak, sisa-sisa mereka ditinggalkan di got atau di selokan dan tidak ditemukan sampai tahun 1616. Selama gencatan senjata dalam perang 80 tahun antara Spanyol dan Belanda. Mereka sekarang disimpan di gereja Fransiskan Santo Nicholas di Brasel. Akhirnya tulang belulang itu ditemukan. Ada juga gereja ziarah yang didedikasikan untuk mereka di tempat kemartiran mereka di Briel. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan,
para martir Gorkum oleh Cesare Fracassini. Lukisan ini lukisan Bapak ya, yang tampak ini lukisan. Lukisan ini dibuat khusus untuk apa sih? Untuk upacara kanonisasi tahun 1867. Salah satu kebiasaan tradisional dari ritual kanonisasi adalah bahwa gambar para orang suci digantung dalam bingkai dekoratif dari balkon di rotunda pusat Basilika Santo Petrus. Tetapi ditutupi dengan potongan-potongan polos goni yang kemudian dibiarkan jatuh ke lantai, memperlihatkan gambar untuk pertama kalinya setelah Paus selesai membaca kanonisasinya. Ini gambarnya seperti ini. Oke ya. Ibu bapak dan rekan-rekan, mungkin yang paling mengerikan dari banyak doktrin mengerikan Calvin adalah predestinasi ganda. Predestinasi ganda ini doktrinnya. Keyakinan bahwa kita semua ditakdirkan untuk keselamatan atau kutukan kekal. Di sini Ibu Bapak, Calvin juga mengajarkan bahwa mungkin 100 jiwa akan diselamatkan dari antara seluruh umat manusia. Meskipun masih ada cukup manusia yang tersisa di dalam dirinya, setidaknya untuk menyadari bahwa ini adalah kesimpulan yang mengerikan. Tak pelak, ini mendorong untuk orang mencari melalui mereka hidup untuk tanda-tanda bahwa mereka termasuk di antara yang diselamatkan. Karenanya Ibu Bapak, gagasan bahwa kemakmuran materi dalam kehidupan ini adalah tanda pra pemilihan di masa depan. Sebuah doktrin yang dengan keniscayaan yang sama sekarang merosot ke tingkat yang benar-benar parodik. Ibu bapak dan rekan-rekan, tetapi seperti yang segera dicatat oleh para apologis Katolik, doktrin ini secara pastoral membawa bencana karena tidak hanya mendorong orang berdosa, tetapi juga mereka yang telah bertobat dari kehidupan yang penuh dosa untuk melihat dosa-dosa mereka di masa lalu. Atau sekarang sebagai tanda bahwa mereka termasuk di antara orang-orang praterkutuk. Dan dengan demikian, putus asa dari koreksi dan keselamatan mereka sendiri. Seorang teman yang dibesarkan di sebuah gereja Calvinis dan sekarang menjadi seorang imam Katolik pernah mengungkapkan sikap yang hasilnya sebagai berikut. Jika saya tetap pergi ke neraka, saya mungkin juga mengambil penerbangan sampien, sampanye. Maksudnya begini, jika saya tetap pergi ke neraka, saya mungkin juga ikut suatu perjalanan ke neraka gitu loh. Terhadap ini, kami dapat mengemukakan sebagai saksi yang sangat terkenal arti pertama dari kata Yunani martir. Kehidupan dan kematian dua orang di antara rombongan Gorkum yang menunjukkan bahwa pintu pertobatan tidak tertutup bagi siapapun dalam kehidupan ini. Bahkan untuk orang berdosa yang paling keras kepala sekalipun. Salah satu dari dua premonstransian, James Jacobs, sebelumnya telah mengingkari kaulnya dan iman Katolik.
setelah ditegur oleh atasannya untuk kehidupan yang sangat tidak teratur dan dinyatakan berselingkuh. Setelah didamaikan dengan gereja, dia dan Santo Adrian Jensen ditangkap di Gorkum ketika mereka membuka pintu presbiteri mereka kepada seorang pria yang mengklaim bahwa dia ingin menerima ritus terakhir. Meskipun ibu bapak kota itu berada di bawah pendudukan, dan mereka tahu bahwa itu mungkin tipuan atau seperti memang demikian, mereka tidak akan mengambil risiko membiarkan seseorang mati tanpa pelayanan seorang imam. Dan karena itu mereka dibawa ke penyiksaan dan kematian. Tentu saja sangat tepat bahwa seorang putra Santo Norbert yang pada masa mudanya adalah seorang klerus yang agak lemah, walaupun tidak mengerikan, harus mati untuknya. Ajaran Katolik tentang sakramen Maha Kudus. Yang lebih menarik lagi, Bu Bapak, adalah kasus salah satu imam sekuler, Santo Andrew Waters, yang terkenal sebagai seorang feminis dan ayah dari lebih dari satu anak haram. Wah, ngeri ya. Meskipun dalam aib, ia bergabung dengan ordo yang lain secara sukarela, bukan perusahaan ya, perusahaan ini ordo ya. Bergabung dengan ordo yang lain secara sukarela. Para prajurit Calvinis mengejeknya karena dosa-dosa yang membuatnya begitu terkenal, Ibu Bapak. Dan sesuai dengan kesimpulan logis dari kredo mereka, sepenuhnya mengharapkan imam yang hidup buruk seperti itu untuk murtad dan menyelamatkan siksaan. Kulitnya itu siksaan. Ini tidak dia lakukan, Ibu Bapak. Dan kata-kata terakhirnya yang terekam adalah, saya selalu menjadi pezina, tetapi saya tidak pernah menjadi bidak. Aku akan mati bersama yang lain. Terima kasih Tuhan. Saya selalu menjadi pezina, tetapi saya tidak pernah menjadi bidak. Keren gak? Nggak mau dia mengingkari imannya. Aku akan mati bersama yang lain. Seperti artikel tentang mereka di Butler's Life of the Saint yang telah direvisi dengan bijak menyatakan, Ibu Bapak, ini adalah peringatan penting untuk tidak menilai karakter sesama kita atau berpura-pura membaca hatinya, bahwa sementara seorang imam yang hidup tanpa celah menarik kembali pada saat kelemahan, dua orang yang telah menjadi sumber skandal memberikan mereka hidup tanpa getaran. Terlepas dari penghinaan mereka terhadap sumpah agama dan selibat imamat, Ibu Bapak, Calvinis tentu saja tidak percaya bahwa percabulan itu tidak berdosa. Dan dengan demikian, mereka akan melihat dalam kehidupan berdosa Andrew Waters tanda yang jelas dari takdir abadinya ke neraka. Tetapi Ibu Bapak, bagi umat Katolik, kematiannya sebagai martir dan kanonisasi sebagai orang suci adalah pengingat bahwa kita seharusnya tidak pernah memandang kehidupan berdosa apapun, kehidupan orang berdosa apapun, termasuk kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu Tuhan Yesus berbicara tuh, kasihlah dirimu sendiri sebelum Anda mengasihi orang lain. Termasuk kehidupan kita sendiri. Sebagai apapun selain panggilan untuk berdoa bagi pertobatan yang dapat terjadi bahkan pada saat-saat terakhir kehidupan. Ini reliknya Ibu Bapak ya. Ini relik para martir Gorkum di gereja Fransiskan Santo Nicholas di Brasel. Ini bukti loh. Nggak ada Katolik abal-abal, data palsu itu nggak ada. Semua data ada.
Monggo silakan dipersani dulu, dipantengi dulu itu. Biar lebih jelas, biar lebih mantap keimanan Ibu Bapak. Oke, lanjut ya. Ya, sekarang masuk nama lengkap para martir sebagai berikut. Para imam sekuler, Leonard van Weigel, Clarus Gorkum, Nicholas Poppel, Gottfried van Dunen, dan Andrew Waters. Ke-11 Fransiskan, Pastor Nicholas Pick, yang terdaftar pertama dalam kalender liturgi Fransiskan, karena ia adalah kepala biara di Gorkum. Jerome dari Word, yaitu vikaris. Theodore van der M, Nicasius Jansen, Willy Head dari Denmark, Gottfried dari Marvel, Anthony dari Word, Anthony dari Hornair, dan Francis de Royer, 2 saudara awam, Peter dari Aske, dan Cornelius dari Wick dekat Dorstedt. Sekarang ordo Premonstrantesian, Adrian Jansen, Van Hilvarenbeek, dan James Lacobs. Ordo Dominikan, John dari Cologne. Ordo Kanon Agustinian, Jan Lennarts dari Oosterwijk, dan Klerus dari Beguinex dari Gorkum, di Gorkum. Daftarnya Bapak ya. Oke, kita literasi terakhir ini. Sebelum literasi terakhir, kita intro sejenak. Hierarki itu betul-betul yang dulunya dibuang-buang, disingkirkan, ditendang-tendang, tapi sekarang pada cari hierarki. Kita sekarang yang sudah menjalankan hierarki baik sekali, harusnya itu. Bedanya hierarki, tidak ada demokrasi. Ya, kalau agama ada demokrasi, hancur, terpecah-pecah. Maka sekarang kita mengakui sungguh hierarki dari paus, para uskup, kardinal, lalu juga kepada kita semua harus bekerja sama. Saya berharap juga di Keuskupan Purwokerto ini, yuk kita bersatu, berjuang bersama dengan pemerintah. Supaya 100% pemerintah, 100% Indonesia, dan 100% Katolik itu harus sama-sama. Tapi belum bisa menjadi 100% Indonesia kalau kita sebenarnya belum juga mengenal sungguh-sungguh yang menjadi 100% Katolik. Ingat di hierarki, bukan kesepakatan iman atau persetujuan iman, tapi ketaatan iman. Orang mengatakan obediensia sicut cadaver, taatlah seperti mayat. Itu kehebatan di. Oke, literasi terakhir. Saya buka link stream ya. Setelah ngomong sakit langsung keluar, saya juga masih ada urusan ya. Oke, kita langsung poin. Para martir Gorkum korban kebencian beragama. Intinya asbak coy, asal bukan Katolik, dia ngomongin Katolik. Padahal wong Jawa Katolik ya Katolik, asal bukan Katolik. Nah, enak. Ibu bapak dan rekan-rekan, setelah perpecahan susunan Kristen pada abad ke-16, para raja dan pangeran bertengkar tentang apakah wilayah mereka akan Katolik atau Protestan. Sementara kita menyebutnya perang agama. Kita tidak boleh lupa
Ibu Bapak, bahwa raja-raja dan pangeran ini menggunakan agama dalam pencarian mereka untuk kekuasaan dan kontrol di wilayah yang diperebutkan ini. Perang agama Prancis mengadu bangsa Valois dan Persatuan Katolik melawan Huguenot dari tahun 1562 hingga 1598. Berakhir dengan kematian pewaris Valois terakhir dan konversi Henry dari Navarre ke Katolik. Memerintah sebagai Raja Bourbon pertama, Henry IV mendekretkan Edict of Nantes, memperluas toleransi kepada Protestan di Perancis. Di dalam Kekaisaran Romawi Suci yang luas, perang 30 tahun menghancurkan Eropa Tengah dari tahun 1618 hingga 1648. Meskipun perdamaian Augsburg telah menyelesaikan konflik Katolik dan Lutheran selama pemerintahan Charles V, karena pertumbuhan Calvinisme dan perjuangan lain antara negara-negara merdeka kekaisaran, konflik agama berkobar. Akhirnya Ibu Bapak diselesaikan dengan perdamaian Westphalia. Di Belanda dan Belgia saat ini, negara-negara rendah yang kemudian disebut Belanda Spanyol, perbedaan agama memicu konflik antara pemberontak Calvinis dan Spanyol Katolik. Katolik Spanyol maksudnya ya. Perang 80 tahun ini dari sekitar tahun 1566 hingga 1648 melibatkan pemberontak Belanda yang untuk sementara waktu dibantu oleh Elizabeth I dari Inggris melawan kekuasaan Spanyol yang dipimpin oleh Philip II dari armada Spanyol yang terkenal. Dalam setiap perang agama ini, Ibu Bapak, kedua belah pihak melakukan kekejaman, pembantaian, perampokan, penghancuran kota, kota kecil, desa, dan pertanian, meninggalkan jalan kemiskinan dan penyakit di belakangnya. Tentara Protestan menghancurkan katedral-katedral besar dan biara-biara dalam kemarahan ikonoklastik terhadap gambar-gambar Katolik Yesus, perawan Maria yang terberkati, dan para malaikat dan orang-orang kudus. Pembantaian Huguenot, hari Santo Bartolomeu tahun 1572 di Paris adalah episode terkenal dalam perang agama Prancis, Ibu Bapak. Yang kurang familiar di tahun yang sama adalah kisah para martir Gorkum, korban kebencian agama dalam perang 80 tahun. Ternyata ada sisipannya di martir Gorkum, Ibu Bapak, di sini. Pengemis laut, ini julukan kaum Calvinis. Di antara konfederasi bangsawan dan pemberontak Belanda yang menentang kekuasaan Spanyol, yang pertama mencapai kesuksesan militer adalah Waterguisen atau pengemis laut. Mereka adalah perampok yang merampok kapal Spanyol dan membawa barang rampasan mereka ke pelabuhan Inggris dari tahun 1569 hingga 1572. Kemudian, Ibu Bapak, Elizabeth pertama menutup pelabuhannya untuk Sea Beggars dalam upaya diplomatik untuk mengurangi konflik dengan Spanyol. Pengemis laut harus menemukan pelabuhan baru dan menyerang Brielle di pantai laut utara Belanda. Karena pasukan Spanyol, garnison itu pasukannya, karena pasukan Spanyol telah meninggalkan kota tanpa pertahanan,
pengemis laut, Ibu Bapak, dengan mudah menduduki Brille pada tanggal 1 April 1572 sebagai lelucon Hari April Mop. Peristiwa ini masih dirayakan di Brille dengan peragaan ulang pertempuran dan malam kapur, Ibu Bapak. Tanggal 30 Maret, orang menandai jendela dengan kapur-kapur dan cat latex. Vandalisme yang mungkin mengingatkan upaya untuk menandai rumah mereka yang mendukung Spanyol. Bahkan ada plesetan, lelucon dalam bahasa Belanda tentang bagaimana pengemis laut mencuri kacamata komandan Spanyol. Dalam bahasa Belanda, Bril. Ketika mereka merebut kota, dalam bahasa Belanda, Den Bril, Den Briel. Begitu pengemis laut memiliki pelabuhan, mereka juga memiliki tempat berpijak di Belanda yang memungkinkan serangan lebih lanjut ke wilayah yang dikuasai Spanyol. Pengambilan Brille adalah titik balik bagi para pemberontak, memicu oposisi yang lebih besar ke Spanyol saat mereka merebut Vlissingen atau Vlissingen, sebuah kota penting di Laut Utara, dan sungai Scheldt, dan kemudian merebut Gorkum lebih jauh ke pedalaman. Di Gorkum, Ibu Bapak, pengemis laut Calvinis menangkap dan memenjarakan 11 biarawan Fransiskan dan saudara awam, 4 imam paroki, 2 kanon Norbertin, seorang kanon reguler Agustinian, dan seorang biarawan Dominikan. John dari Cologne, klerus Dominikan, datang ke Gorkum setelah mendengar penangkapan yang lain untuk memberikan penghiburan rohani, dan dengan demikian ditangkap. Ke-19 orang ini ditahan di penjara dari 26 Juni hingga 6 Juli, dan kemudian dibawa dalam 2 kelompok terpisah ke Brille untuk menghadap pimpinan pengemis laut, William de Lamarck. Mereka diberi kesempatan untuk melepaskan kesetiaan mereka kepada Paus dan menyangkal kehadiran nyata dalam Ekaristi. Tetapi Ibu Bapak, mereka menolak. Sepanjang pemenjaraan dan interogasi mereka, ke-19 orang itu disiksa dan ditawarkan untuk dipamerkan di depan umum dan ditahan meskipun ada perintah dari pemimpin pemberontak Belanda, William the Silent atau Pangeran Oranye. Pada tanggal 9 Juli 1572, Ibu Bapak, saksi-saksi Kristus ini atau martir ini digantung. Sekali lagi, tubuh mereka dimutilasi selama eksekusi dan setelahnya, baik secara hidup maupun mati, ya, tadi sudah dijelaskan, ya. Sebelum dibuang ke selokan, ya ampun. Jadi kalau sudah dimutilasi, dibuang ke got, ke selokan tadi sudah, ya. Di sini Bapak, umat Katolik di Belanda segera mulai mengunjungi tempat eksekusi mereka dan memuliakan mereka sebagai martir dan pendoa syafaat. Relik mereka dibawa ke biara Fransiskan di Brasel. Paus Benediktus XIV membeatifikasi para Fransiskan dan rekan-rekan mereka tahun 1675. Brad S. Gregory menceritakan dalam Salvation at Stake, Christian Martyrdom in Early Modern Europe, Harvard University Press 1999, bahwa pada 9 Desember 1688, Uskup Agung Max Sellen menghormati para martir Gorkum dengan misa dan prosesi di Brasel yang dimulai di biara dan dilanjutkan ke Katedral Santo Gudule.
atau sekarang didedikasikan untuk Santo Mikael Sang Malaikat Agung dan kembali ke biara. Ibu bapak dan rekan-rekan, Gregory mencatat bahwa hampir setiap orang di Brasel pasti sudah tahu tentang martir Gorkum dan tempat peristirahatan relik mereka. Ada di halaman 300 dan 301. Setelah peristiwa besar ini, Bapak, ketika biara itu ditekan pada tahun 1796, selama kampanye dekristenisasi revolusi Prancis, Brussels berada di wilayah Prancis saat itu, relik dipindahkan ke gereja Santo Nicholas, tak jauh dari Grand Place. Di sini Paus Pius IX mengkanonisasi para martir Gorkum tahun 1865. Dan pada tahun 1870, sebuah relikui perunggu berlapis emas dibuat untuk relik tersebut. Dihiasi dengan gambar mereka di sisi kotak persegi panjang dan peristiwa dari penangkapan dan kemartiran mereka ditutupnya. Tadi gambarnya sudah ya saya tampilkan ya. Yaitu di gereja Santo Nicholas juga memajang lukisan kecil Madonna karya Peter Paul Rubens. Ini masuk dalam bab banyak saksi untuk iman. Lebih banyak saksi untuk iman. Namun para martir Gorkum bukanlah satu-satunya umat Katolik yang menderita karena iman selama pemberontakan Belanda, Ibu Bapak. Menurut Gregorius dari tahun 1567 hingga 1591, 130 imam menjadi martir di Belanda. Dan tahun 1572 adalah salah satu tahun terburuk. Misalnya 5 biarawan Fransiskan digantung di Alkamar pada tanggal 24 Juni 1572. 12 orang-orang Kartusian diserang dan dibunuh di kapel Carter House Our Lady of Bethlehem di Roermond, Belanda. Pada tanggal 30 Juli 1572, oleh tentara William the Silent dan pemimpin terakhir biara Santo Agatha di Leiden, Cornelius Mucius ditangkap, disiksa, dan akhirnya dieksekusi oleh Van der Mark atas perintah William the Silent pada 10 Desember 1572. Pemberontakan Belanda dan Perang 80 tahun akhirnya bergabung ke dalam tahun-tahun terakhir Perang 30 tahun. Ketika Habsburg dan Bourbon di Kekaisaran Romawi Suci, Spanyol, dan Prancis semuanya bersaing memperebutkan kekuasaan di tengah perebutan agama. Belanda memperoleh kemerdekaan dari Spanyol dengan perdamaian Westphalia. Kisah para martir Gorkum dan para martir lain pada masa itu mungkin telah dilupakan, Ibu Bapak. Ada penyebab aktif para martir Alkamar. Tetapi, Ibu Bapak, kesaksian mereka tentang iman Katolik akan tetap ada. Kemenangan akhir para martir dicapai dalam kesesuaian mereka dengan juru selamat mereka yang menderita dan mati dan bangkit dari kematian. Tulisan dari Stephanie E. Mann, menulis dari Kansas. Para martirnya sudah semuanya tadi ya. Oke. Ini para martirnya tadi sudah kita selesaikan. Oke, Bapak. Sejarah tentang martir di Gorkum sudah selesai. Saya akan membagikan link, tapi nggak saya sematkan karena tidak ingin berlama-lama. Kita membaca literasi aja sudah 2 jam 10 menit. Sambil menunggu, saya akan putar videonya ya.
Oke, tapi saya akan bentangkan ini videonya aja. Oke, kita putar videonya. Yuk. Van keizerstad Nijmegen tot koningsstad Buren, op zoek naar het mysterie van Maas en Waal. De vestingstadjes langs Maas en Waal zijn getekend door krijgsgeweld. Hier in Gorinchem vond een van de meest gruwelijke misdaden plaats in de 80-jarige oorlog. De opstand van de Nederlanden tegen Spanje. Op bevel van de roekeloze geuzenleider Lumey werden in 1572 19 onschuldige katholieke geestelijken gefolterd en vermoord. De bevrijders als oorlogsmisdadigers. Proost. Op al het goede. Salut op het goede, ja. Ini museum ya Ibu, Bapak. Ini Mooie plek. museumnya ini. Ja, dat is aardig niet. De oude Stadsherberg, mooie oude De kroeg in oude de hoofdwacht. We zitten aan de Grote Markt. Ja. Ik hoor gekrijs Dat is de kermis, van de kermis. maar die is maar tijdelijk. Die is tijdelijk, ja. Want het was 1572 dat verhaal over die martelaren van Gorinchem. Ja. Martelaren van Gorinchem die bij de inval door de geuzen hier gevangen werden genomen. Rooms-katholieke geestelijken. En die uiteindelijk naar Brielle zijn afgevoerd na allerlei martelingen en vreselijke dingen. En daar zijn opgehangen. Het feit dat ze een geloof aanhingen. Dat was Dat was het kernpunt voor hun gevangenneming. En uiteindelijk, omdat ze ook vasthielden aan hun godsdienstige overtuiging, dat ze werden opgehangen en ter dood gebracht. En ze zijn martelaren geworden omdat ze zich niet gewonnen gaven. Omdat ze vasthielden aan hun geloof. De moord op de 19 katholieke geestelijken was een afrekening met het geloof van de Spaanse overheerser. Want de hertog van Alva was katholiek en had vele protestanten laten oppakken en levend laten verbranden. De geuzen vertegenwoordigden het protestantengeloof en ze zagen hun kans schoon een rekening te vereffenen. Dus er is een origineel boek uit 1603, 1604... wat exact beschrijft hoe die martelingen hebben plaatsgevonden. Ja. En deze prent laat dat zien. Deze prent is een weergave van het schilderij wat in 1675 aan de gevel van de Sint-Pieter in Rome hing bij gelegenheid van de viering van de zaligverklaring. En we zien hier dus geuzen die gelovigen, priesters, leken, katholieken martelen. Een neus wordt afgesneden, de mond wordt verbrand, de ingewanden worden hidungnya dimutilasi itu. Gruwelijkheid. Je Mereka herkent zo reliefnya itu. priesters aan het kleed van de orde waartoe zij behoren. Hier zie je praktisch kan. 2 Norbertijnen. Ja. Hier zie je een Dominicaan. Maar het merendeel Ja, Dominicaan, waren de Ordo Franciscanen, Dominicaan tuh. Ja. zoals je Nou, die... wat mij Ordo Franciscaan itu digantung tuh. de gruwelijkheid van wat die mensen is aangedaan. Ja, dat is... En tot op de dag van vandaag is dit gebeuren overal in de wereld, begrijp ik, nog steeds wordt dat herdacht. Of, Als je het teruggaat naar de basis van het verhaal, wat kunnen we leren? Itu van museum deze itu Bapak ya, geschiedenis? itu museumnya itu. En ik zeg dan altijd op rondleidingen, kijkt u vanavond naar het journaal en u ziet het antwoord op die vraag. het is een heftige conclusie. Inderdaad. Ini lain topik. Oke, tak putar video selanjutnya dulu. Video selanjutnya ini suatu arak-arakan ya. De stichting Pius X, opgericht en gedragen door pater Carlo de Beer, organiseert elk jaar een eigen bedevaart, die ze een bid- en boetetocht noemt.
In 2 dagen loopt men, liefst dicht langs het water, de route na die de martelaren van Gorinchem tot Den Briel moeten hebben gevolgd. 75 kilometer. Ze vormen met elkaar een Gideonsbendetje van leerstellige, strijdbare katholieken die niet de ecumene zoeken, maar de harde kern van het oude moedergeloof. Deze 70-jarige grijsaard werd naar de anderen ter dood geleid. Reeds klom hij verheugd de ladder op, toen enige menselijke soldaten hem wilden sparen. Ini untuk memperingati martir di Gorinchem ya. En breng mij bij mijn broeders, want ik zie de hemel open. Nog wel een schouwspel in de martelschuur. Daar hangen zij allen, of gestorven, of nog zieltogen. 15 aan 1 lange balk. Uiterst ril en achteloos gingen de heulen te werk. De ene martelaar heeft het koord in de mond. Bij anderen is het niet strak aangehaald, zodat sommigen een lange doodstrijd hadden en bij de klare dag en veel langer nog leefden. En dat van 2 tot 4 uur geduurd, eer de foltering voor allen voltrokken was. En nog was de avond gebeurd op de zaal. Zij verminken, zij openen en slachten bijna al die lichamen.